3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini ada rilis yang perlu kita sampaikan terkait dengan hasil operasi Antip tahun 2023, di mana operasi Antip ini diselenggarakan dari seluruh Polres jajaran Polda Jawa Barat, salah satunya di Polres Garut. Operasi Antik Lodaya 2023 ini seperti yang rekan-rekan ketahui, kita berhasil mengungkap 6 kasus yang kita jadikan 6 kasus, dan jumlah TO yang sudah kita tangkap juga ada 1 TO dan seluruhnya non TO. Namun demikian ini semua adalah hasil dari selama operasi Antik. Tentunya selain dari narkoba sendiri, Polsek jajaran juga sudah ikut terlibat juga, diantaranya menangkap pelaku-pelaku yang berhubungan dengan psikotropika dengan obat-obat keras. Tentunya hal ini akan terus kami lakukan guna menyelamatkan generasi yang akan datang, khususnya narkoba sudah menyasar juga, tidak menutup kemungkinan bagi kalangan anak-anak. Ini harus kita selamatkan dan jangan sampai Garut menjadi tempat subur peredaran narkoba, baik itu sebagai pengguna, perlintasan, apalagi dengan gampangnya mengedarkan di Garut. Ini tidak bisa kita biarkan. Polri bersama TNI dan BNN serta pemerintah daerah terus akan melakukan upaya-upaya baik di bidang pencegahan sampai dengan penegakan hukum. Tentunya hal ini harus kita dukung, dan kami juga memohon dukungan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas tindak pidana narkoba. Dari beberapa kasus yang kita sudah tangani, ada 4 TKP yang tentunya dari TKP tersebut juga ada hasil pengembangan yang dikendalikan oleh jaringan lapas. Ya, kami tidak sampaikan karena kami tidak menutup kemungkinan ini
berdasarkan hasil penyidikan akan terus kami kembangkan. Tidak akan berhenti di kasus yang ada saat ini. Dari beberapa orang yang sudah kita amankan, ada 6 laporan polisi, 6 kasus. Kemudian dari modus-modus tersebut kita lebih banyak menangkap pengedar tentunya. Hal ini juga sejalan dengan perintah dari pimpinan untuk menangkap juga pelaku-pelaku yang memiliki obat keras atau yang mengkonsumsi. Tentunya dari pelaku-pelaku akan kita tindak tegas dan para pengguna tentunya akan kita sesuaikan ya, dengan cara-cara yang menurut undang-undang, yaitu dengan kita rehab, bahkan kita kembangkan. Tidak menutup kemungkinan ini akan kita lakukan juga penindakan apabila sudah berulang. Dari beberapa hal yang sudah kami lakukan penindakan, ada juga 2 kali yang sudah melakukan residivis di dalam pelaksanaan tindak pidana narkotika, yaitu tahun 2016 dan tahun 2018. Tentunya seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa barang bukti yang sudah berhasil kita sita dari berbagai macam jenis narkoba maupun obat keras serta peralatan perlengkapannya dan alat timbang, kemudian handphone yang digunakan, ini semua sudah kita sita. Dan sekali lagi ini akan terus kita kembangkan ya, Polres Garut tetap berkomitmen untuk menindak pelaku-pelaku yang akan mengedarkan di Garut. Ini akan terus kita lakukan. Dari barang bukti akan kami sampaikan ada 33,4 gram sabu-sabu, kemudian 3,56 gram ganja kering, kemudian 0,61 gram tembakau sintetis, 13 butir ekstasi, kemudian 75 butir psikotropika, dan 503 butir berbagai macam obat keras. Tentunya ini pasal yang kami terapkan yaitu Undang-Undang Narkotika, kemudian psikotropika dan kesehatan. Tentunya di dalam Undang-Undang Narkotika ini ancamannya cukup berat, yaitu maksimal 20 tahun penjara. Kemudian untuk psikotropika sendiri dengan ancaman maksimal 15 tahun. Dan untuk obat-obatan yang kita kenakan dengan Undang-Undang Kesehatan, tentunya ini juga maksimal ancamannya adalah 15 tahun. Jadi tidak ada ancaman yang ringan terkait dengan hal-hal ini. Untuk itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada untuk memerangi narkoba, dan kita akan terus berkomitmen untuk memberantas tindak pidana narkotika di Kabupaten Garut. Lanjut untuk rekan-rekan sekalian, ada beberapa juga yang perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, 2 hari ini juga kita sudah berhasil melakukan penindakan obat-obat keras yang sudah menyentuh kalangan remaja dan anak-anak. Tentunya ini akan kita dalami lagi terkait dengan siapa pemasoknya, dan akan kami terus kejar. Kami akan terus kembangkan sehingga kita bisa menyelamatkan generasi muda, khususnya anak-anak di Kabupaten Garut. Dalam waktu dekat mungkin akan kita rilis kembali dan kami masih akan terus kembangkan. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan pers sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin. Informasinya ada pelajar. Untuk pelaku saat ini ada 6 yang sudah kita amankan. Untuk pelajar saat ini tidak ada. Tidak ada ya. Yang akan rilis iya, tapi yang ini tidak. Ini hasil dari operasi antik. Ini tidak ada. Jadi pelakunya ada 2 orang residivis tadi yang sudah kami sampaikan. Kita hasil dari 4 TKP di berbagai. Ada 2. Ada 2 ya, kasat ya. Ada 2 yang kita
berhasil lakukan tindakan di jaringan lapas. Itu yang dua kali, ada dua kali. Iya. Dilakukan dengan secara online ya, dan penjualannya mereka secara Iya, online. ada beberapa yang online juga. Ini juga kita tentunya akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya ekspedisi. Ya, bahkan mungkin sampai ke tempat MOU nanti kita akan laksanakan. Jadi Sehingga mulai ke pasar ke online, dia dengan cara online. untuk secara terang-terangan tidak, ya, namun untuk pengirimannya menggunakan ekspedisi. Namun untuk obat-obatan keras, ya memang ada beberapa yang dipasarkan secara online, ya. Namun untuk TKP dan tempat pelakunya ini masih kita dalami. Itu kalau gitu dari Polres memantau secara silent. Pasti kita akan terus pantau secara digital, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, ini tetap akan kita pantau. Tentunya tidak akan pernah lepas apabila hal itu bahkan diedarkan untuk Garut sendiri. Kalau kebanyakan dan ini pengguna berdasar ini mereka ngejualnya ke usia pelajar atau pekerja atau apa? Random. Jadi tergantung mana yang pesan, ya. Kebanyakannya dan Kebanyakan orang dewasa. Namun untuk obat keras ini ada beberapa kita temukan memang ada kalangan anak-anak. ada ini sempat muncul kasus nggak sih dan mereka para pengguna obat keras, nah kan kalau nggak salah sempat juga rame tuh, ada pengguna obat keras yang tiba-tiba emosinya naik turun karena diduga dicekok atau apa gitu, sempat muncul seperti itu nggak sih? Untuk terkait dengan pembuatan kegaduhan belum kami temukan, namun akan kami cek lagi apabila ada laporan dari polsek jajaran. Namun yang pasti akibat dari penggunaan obat-obatan ini akan mempengaruhi sifat dari psikologis anak sendiri maupun orang dewasa tentunya. Apalagi anak yang masih bertumbuh kembang otaknya, ini dampak perusakannya akan lebih besar terhadap anak-anak. Ini ada sabu-sabu berapa nilai seluruh transaksi? Untuk sabunya ada tadi 33,54. Mungkin untuk di rupiahkan berapa ini? Tergantung pasaran ya, karena beda-beda tiap wilayah. Dan ini ada beberapa juga kita lakukan pengembangan, tidak kita lakukan di Garut sendiri karena ada beberapa pengembangan di luar Garut.